Shalom Youth LPM sekalian. Udah kedengaran ini suaranya, saya mau dengar shalom. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang bersukacita saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian bagi Sang Raja di tempat ini. Atas kasihnya yang sudah tak berkesudahan begitu baik dalam kehidupan kita seminggu ini, amin. Boleh tos dulu samping kanan kirimu, depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Sukacita katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sambil menari nyanyikan, kita kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Lebih lagi katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir sama-sama lebih lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan bagi setiap kami, amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Saya mau melihat tangannya terangkat, katakan, citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Lebih lagi dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Jamaah saja nyanyikan, citaku kan menari. Kamu naikkan pujian kami kepada Tuhan. Yes. Nyanyi bagi Dia. Lebih lagi dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya yang bersukacita boleh sorakan haleluya. Yang tidak boleh lelah untuk bekerja bersama Tuhan, amin. Siapa yang di sini memiliki semangat untuk melayani lebih lagi, sorakan woo. Yes. Mari sama-sama menaikkan pujian ini dengan sukacita ke hadapan Tuhan. Jangan lelah
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Lebih lagi kamu nyatakan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu, sebab Dia selalu mencukupkan akan segalanya. Mari saya mau lihat tangannya terangkat, sorakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas. Lebih lagi sama-sama nyanyikan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Lebih lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yes. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Jemaat baru silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama masuki hadiratnya lebih lagi. Kami mau nyatakan pujian penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami mau serahkan hati kami, jiwa kami, kehidupan kami semuanya untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti Tuhan lebih lagi. Maka tuntun kami Tuhan, bimbing kami di setiap jalan kami. Fokuskan hati dan pikiran-Mu ke hadirat Tuhan. Ini yang menjadi seruan doa kami Tuhan, yang menjadi penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Yes, seluruh hidup kami Tuhan kami serahkan padamu. Seluruh hidupku memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, memuja-Mu ya Allahku. Sama-sama nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagi-Mu. Oh, yes Jesus, di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu.
jiwa kami untuk menyatakan jalan kebenaran Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang sama-sama kita mau nyanyikan. Inilah rinduku kepadamu, yes Jesus. Genap hatiku menyembahmu, bahkan seluruh hidup kami memuji-Mu Tuhan. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembahmu ya Allahku. Oh, ku berikan hati kami, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata, lebih lagi nyatakan, ku berikan hatiku, semuanya bagimu Tuhan. Yes, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jemaat nyanyikan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semua kami serahkan padamu Tuhan. Oh, di dalam hidupku, nyatakan jalanmu, jalanmu. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidup, di setiap waktu. Oh, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, yes Tuhan. Oh, inilah hidup kami bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan, inilah setiap daripada kami. Kami siap Tuhan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan dan materi pada hari ini. Persiapkan hati pikiran kami Tuhan, biar hanya terfokus untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan lebih lagi di tempat ini. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, bimbing setiap kami, agar apa yang kami dengar pada hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, dalam kehidupan pelayanan kami Tuhan Yesus. Biar kami pulang tidak sama seperti kami datang Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang sudah ditanamkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, ini adalah ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Kurang bersemangat, shalom semuanya.
Luar biasa. Perkenalkan, sebelum kita mulai seminar hari ini, perkenalkan nama saya Esther. Saya selaku moderator pada hari ini dan saya sangat senang dan bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman hari ini. Tentunya kita akan mendapatkan materi-materi yang nantinya kita akan bisa gunakan untuk kebutuhan pelayanan kita di tempat ini. Untuk hari ini tema seminarnya adalah mengembangkan karakter pelayanan dan dengan subtema mengenal tujuan dan makna pelayanan. Dan saya harap teman-teman bisa menyimak seminar hari ini, nanti akan dibuka sesi tanya jawab di akhir seminar. Dan tanpa lama-lama lagi saya undang hamba Tuhan Bapak Kelo Salama untuk bisa memulai seminar hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, atas kesempatannya terima kasih. Saya percaya bukan karena kegiatan dan rencana kita, melainkan ada maksud Tuhan di balik ini. Ya, saya sedikit kemarin ditanya profil, ya saya sudah kasih. Tapi saya tidak pernah unjuk profil sebenarnya, cuma ditanya ya. Memang ada suatu persyaratan memang. Saya kuliah sebenarnya teologi dari 2006-2007, S1 PAK, itu SPAK ya. Bagaimana mengembangkan karakter ya, dan semangat dan ada tujuan. Nah, adik-adik, mari kita duduk bersama, kita dengar bersama pengertian dari tema yang ada. Nah, untuk itu mari kita belajar secara bersama yang diambil dalam 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Ya betul ya. Bisa ditampilkan dulu, kita coba baca dulu. Lalu 1 Petrus 4 atau nanti coba kita baca bersama-sama saja. Silakan berdiri bersama menghormati firman Tuhan. Ya, ada di slide. Silakan. Dengan hitungan 3, 2, 1. Seorang akan yang lain. Ya, silakan duduk. Ya, layanilah seorang akan yang lain. Terus dikatakan apa? Sesuai. Apa dikatakan? Sesuai dengan karunia. Nah, kata layani sini dalam bahasa Yunani itu diakoneo. Saling melayani. Nah, ini yang penting. Makanya di sini dikatakan saling melayani. Berarti melayani siapa? Apakah melayani manusia? Yes. Melayani Tuhan? Yes. Nah, dua hal yang harus kita tahu bersama. Kalau dalam Alkitab, Matius pasal yang ke-12 dan juga diambil dari kitab Perjanjian Lama itu jelas dikatakan kasihilah Tuhanmu dengan segenap dan lain-lain. Terus dikatakan yang kedua apa? Kasihilah sesamamu. Berarti atas dasar kasih. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi? Nah, ini tentunya dikatakan di situ jelas bahwa sesuai dengan karunia. Nah, adik-adik kita belajar dulu apa itu karunia dan apa itu bakat. Orang-orang yang melayani tadi di sini itu punya bakat, belum tentu karunia. Belum tentu karunia. Untuk itulah saya hadir sini, kita sharing bersama. Nanti kita cari tahu. Yang hadir di sini, saya juga pemain musik. Anak saya ini Glenn pemain musik juga. Anak saya, kita melayani sama-sama. Nah, nanti kita tahu apa itu karunia, apa itu bakat. Jadi yang hadir di sini bisa berbakat, belum tentu berkarunia. Nah, kapan kita terima karunia? Kapan kita terima bakat? Seorang pelayan harus tahu ini supaya gereja jangan asal-asalan pelayanan. Oke, kita tahu dulu yang pertama ya, sehingga nanti dari akhir dari kegiatan hari ini nanti kita tahu apa faedahnya dari pelayanan tersebut. Nah, di sini apa itu karunia? Nah, dalam konteks Kristen, karunia dalam bahasa Yunani dikatakan karisma. Makanya ada karismatik. Coba sebutkan karisma sama-sama. Karisma. Nah, karunia itu adalah karisma. Karisma atau kemampuan. Nah, berbeda. Jadi karunia itu adalah karisma. Nah, kapan kita terima? Dalam Efesus 1 pada ayat yang ke-13, coba tolong tampilkan, dikatakan begini. Efesus 1 pada ayat yang ke-13. Nah, kapan kita terima karunia tersebut? Baru sebentar, baru nanti kita akan bahas tentang bakat. Efesus 1 ayat 13. Sudah dapat? Oke, kita baca bersama-sama 3, 2, 1.
Nah, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Berarti orang menerima karunia ketika dia percaya. Nah, pertanyaannya yang dijanjikan itu kapan? Nah, kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 4 pada ayat yang ke-15 dan 16, itu janji Yesus kepada para murid. Saya bacakan, saudara menyimak. Nah, ini tadi dikatakan bahwa ketika kita mendengarkan firman, diberikan apa? Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, kapan Yesus menjanjikan Roh Kudus itu? Dalam Yohanes 14 pada ayat yang ke-15 dan 16, Yesus berkata kepada murid, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ayat 16 dikatakan apa? Baca bersama. Aku stop, penolong yang lain. Berarti kata Efesus 1 pada ayat yang ke-13, ketika kamu mendengarkan firman, dimateraikan Roh Kudus yang dijanjikan. Yang dijanjikan di mana? Kepada para muridnya. Nah, dalam kisah para rasul pasal yang ke-1 pada ayat yang ke-8, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Nah, jadi karunia itu pemberian Tuhan. Kapan kita terima? Tadi apa? Ketika percaya. Nah, saudara orang percaya sudah pasti punya karunia. Oke? Nah, jadi bermacam-macam karunia. Dikatakan, makanya dikatakan tadi satu bacaan dari kita itu adalah layanilah si orang akan yang lain sesuai dengan karunia. Jangan sembarang, yang bukan bagian jangan. Nah, ini sebentar nanti. Dan mungkin ada yang dapat tampar sebentar ya. Oke, kita buka firman Tuhan ya. Itu karunia. Karunia adalah apa tadi? Karisma, karismatik. Satu kata dari karunia adalah kemampuan. Jadi kalau saudara bisa WL di sini, berarti itu karunia. Itu kan kemampuan. Bukan saudara miliki dari lahir, itu bakat. Nah, iya kan? Berbeda. Jadi kalau saudara bisa singer di sini, berarti itu sebuah kemampuan, karisma yang Tuhan kasih buat orang percaya. Nah, itu karunia. Yang kedua, apa tadi? Bakat. Apa itu bakat? Nah, ini kan saya bilang tadi berbeda. Dalam bahasa Yunani dikatakan pusike. Pusike, sebut pusike. Pusike. Apa itu pusike? Pusike itu kemampuan juga. Tapi kemampuan alamiah. Katakan kemampuan alamiah. Kemampuan alamiah sejak lahir. Dia punya bakat intelektual. Itu bakat, bukan karunia. Atau dia punya bakat kreatif. Membuat sesuatu. Itu bakat. Dia punya bakat main bola, itu bakat. Dia punya bakat main musik, itu bakat. Belum tentu karunia. Jadi kita membedakan dulu ya. Membedakan antara karunia dan bakat. Nah, itu penting bagi kita supaya kita harus mengetahui apa itu bakat, apa itu karunia. Nah, untuk itu, kalau adik-adik sudah mengetahui apa itu bakat, apa itu karunia, baru mengembangkan karakter pelayanan. Kalau tidak tahu ini, susah berkembang pelayanan adik-adik. Paham? Kalau tidak tahu bagaimana mengembangkan, makanya kalau saya hadir saat ini, adalah tujuan Tuhan, bagaimana kita berbagi bersama. Bagaimana cari tahu dari tema tersebut, mengembangkan karakter pelayanan. Nah, kalau Anda juga tidak tahu karunia dan bakat, bagaimana bisa mengembangkan? Untuk itu, bagaimana mengembangkan karakter pelayanan? Kita harus tahu dua hal. Apa itu tahu hal? Mengenal diri sendiri tentang karunia dan bakat, dan mengenal orang lain. Anda sebagai koordinator, jangan sembarang pilih. Ya kan? Nah, kalau mengenal diri sendiri. Nah, tadi sudah dikatakan, karunia tersebut, bla bla bla. Nah, kita harus tahu, saya ini punya bakat apa? Saya ini punya karunia apa? Sehingga Anda bisa berani di sini. Ingat, jemaat yang datang, kita yang menjawab. Apa kebutuhan rohaninya dia? Jangan sampai ketika dia datang dia sakit hati dengan istri atau dengan suami, dia pulang sama saja, berarti Anda tidak menjawab. Untuk itulah diperlukan bakat dan karunia untuk hadir di sini. Jangan sembarang. Makanya tadi sebagai tema mengembangkan karakter pelayanan itu bagaimana? Harus tahu dulu karunia dan bakat.
Itu penting. Baru bisa mengenal diri sendiri. Pris, oh saya sadar, saya bisa mendram. Berarti dia sadar, dia punya karunia dan bakat dari diri sendiri. Oke? Dari sini paham ya? Jadi kalau kita mengembangkan karakter pelayanan tersendiri, kita sudah mengetahui apa itu perbedaan dan karunia dan bakat, dan kita harus mengenal diri sendiri. Nah, setelah mengenal diri sendiri, kita perlu mengenal karunia orang lain. Itulah koordinator. Jadi kalau Pris, saya setuju. Pris hubungi saya, dia tanya, pendidikan dan sebagainya. Itu berarti dia punya karunia. Dia punya karunia. Harus melihat karunia apa yang Anda miliki. Oh, ada yang nama siapa nih? Di depan? Ya. Siapa? Allen. Ya, oleh. Oke. Nah, seorang koordinator harus, kalau mau pakai dia pelayanan, harus tahu. Harus tahu. Jangan sini dia bikin hancur pelayanan. Alkitab tadi tebak kita, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Untuk itu yang berdiri di sini, kalau suara fals, mohon maaf, bukan tempatmu di situ. Tuhan tidak memberikan kemampuanmu di situ. Untuk itu berikanlah kemampuannya sesuai dengan karunia. Kalau dia hanya bisa senyum saja, nah nyambut tamu. Bukan user kan? User apa sih? Aser, bukan usir. Coba kalau Anda taruh sini anak-anak kita dari timur, muka marah-marah, hei, selamat pagi shalom. Wah, dia lari. Tapi penting orang yang punya talenta bisa senyum. Itu juga talenta. Talenta memberikan. Jadi jangan copot sembarang naik di sini. Karena ini melayani Tuhan. Perhatikan, pelayanan itu ada dua. Kalau kita kutip dari ayat itu sungguh luar biasa. Itu kan mengenal diri sendiri. Ya, di next saja. Tadi sudah lewat ke mengenal ya orang lain. Sekarang mengenal orang lain. Nah, perhatikan. Ini kadang-kala nih repot. Dalam pelayanan itu ada dua hal. Pelayanan terhadap Tuhan dan juga pelayanan terhadap sesama. Kan Alkitab berkata tadi, kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesama. Oke? Nah, dalam hal mengenal orang lain kita perlu tahu. Kita perlu tahu apa itu karunia dan bakatnya dia. Sehingga karunia dan bakat itu tidak berseberangan, melainkan berjalan bersama-sama. Jangan bilang, oh tidak ada orang. Wah, Anda menghina Tuhan. Oh ini karena tidak ada orang. Hei bos, Alkitab sudah, kalau kita berkata begitu berarti kita offside. Firman Tuhan yang Anda kasih tema tadi kan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia dan kemampuan. Jadi jangan orang yang tidak bisa di sini dikasih paksa. Nah, tapi dalam tanda kutip harus perlu latihan dan sebagainya. Ya kan? Setuju ya? Kita harus latihan. Jadi karunia itu bagaimana berkembang karunia ada latihan. Maaf, teman-teman WL. Jadi begini. Dia menggebu-gebu kan? Menggebu-gebu. Ingat, jangan hanya menggebu-gebu, itu roh. Tapi Alkitab berkata, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budi. Terus dengan segenap hati. Situ dikatakan dengan segenap, tapi ada akal budi berpikir. Paulus berkata begini, aku memuji Tuhan dengan rohku, tapi aku memuji Tuhan dengan akalku. Artinya jangan false. Oke? Ini Alkitabiah loh. Jadi kalau WL ini, oke, saya tidak masalah selama pemusik tahu. Dia nyanyi yang sudah sepakat bersama 7 lagu atau 3 lagu. Tiba-tiba karena roh bekerja diangkat lagu lain. Ini dia offside. Saya tidak setuju sebenarnya. Makanya kalau Anda tidak setuju, bagaimana berkembang? Kan tema kembangkanlah pelayanan sesuai dengan karunia. Bukan tidak boleh. Coba konfirmasi. Kan ketika memberikan lagu itu 1 minggu sebelumnya kan sudah dikasih latihan kan. Kalau ada tambahan lagu hari Sabtu tolong dikasih. Jangan tiba-tiba, oh tadi saya penuh Roh Kudus. Tidak salah. Makanya Paulus bilang begini. Dalam ibadah itu dia tegur. Dia tegur kan? Dia tegur dalam ibadah itu. Orang berbahasa roh tidak ada masalah. Tapi kontrol. Paulus bilang kontrol. Hati-hati. Karena nanti orang yang datang bilang orang gila. Oke? Jadi bukan tidak boleh. Dikontrol. Untuk itu para WL, oke lah. Anda dengan luar biasa. Penuh Roh Kudus. Tapi ingat, pakai akal. Oke? Ini ya, kalau di hukum Taurat ini ya,
kita baca ya di slide. Hukum Tuhan dan hukum sesama. Yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu, yang kedua itu kasihilah sesama. Coba slide-nya dilanjutkan. Next. Nah, ini gambaran ini. Yang pertama ya. Kita lihat dikatakan pada ada 4 hukum. Yang pertama itu mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan itu di situ dikatakan apa? Ini versi Perjanjian Lama ya. Nah, itu ada di lingkaran itu dikatakan apa? Hubungan terhadap Tuhan. Apa itu dia? Dikatakan, coba baca bersama, sama-sama, ayo. Yang pertama apa? Tuhan satu-satunya. Yang kedua? Yang ketiga? 4? Nah, oke, saya kasih pengertian. Jadi pelayanan itu ada 2. Basicnya itu kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, berarti kalau Anda berada di altar gereja di sini, itu pelayanan terhadap Tuhan secara langsung. Oke, yang kedua, slide yang kedua. Nah, hukum terhadap sesama. Nah, jadi pelayanan jangan anggap cuma di gereja saja ya. Itu dikatakan dalam bacaan tadi, itu yang hukum yang kedua dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Coba kita hitung lagi ada 6 ya. Yang pertama apa? Kedua, 3, keempat, kelima, ya keenam. Ya, jadi itu hal yang kedua adalah mengasihi sesama. Jadi kita mengasihi Tuhan itu tadi yang dari pertama sudah dikatakan berarti ada 2. Yang satu kita bisa WL penuh dengan karakter, penuh dengan karunia dan talenta, tapi juga mengasihi sesama. Dengan mengasihi sesama manusia itu juga melayani Tuhan. Oke? Dalam kita baca dalam Matius pasal 25 coba. Minta tolong operator bisa buka Matius pasal yang ke-25. 34 ya, 34 dikatakan begitu apa? Coba kita baca bersama-sama sampai 40 ya. 1, 2, 3. Dan raja itu berkata kepada mereka, mari. Nah, stop dulu. Ayat yang selanjutnya itu dikatakan apa? 35. Nah, tunggu saya tanya. Sebab ketika aku lapar, siapa yang lapar situ? Coba. Ayo baca Alkitab tahu tidak? Ayo. Betul, Yesus yang lapar kan? Berarti siapa yang melayani? Nah kita, makanya tadi saya katakan mengasihi Tuhan itu secara langsung tadi saya katakan itu beribadah. Tapi ingat Alkitab pun menganjurkan mengasihi sesama itu mengasihi aku. Mengasihi. Jadi ketika saudara lapar, sini teman-teman kita, saya pinjam air itu. Alkitab berkata begini. Kalau baca Alkitab kan, Yesus berkata begini, barang siapa memberikan air secangkir karena dia muridku, dia melakukan untuk aku. Jadi saudara jangan di gereja, permisi, jangan di gereja penuh dengan roh. Ketika lihat anak-anak Tuhan, ini jangan dulu berbicara orang lain ya, pengemis di jalan, itu belum tentu dia anak Tuhan. Belum tentu. Jangan kau pikir, oh saya melayani orang susah melayani Tuhan. Belum tentu. Karena dikatakan aku. Kita baca ya, ulang 30 tadi 34 ya, 35 ya. 35. Ayo teman-teman supaya semangat baca sama-sama. 3 2 1. Terus. Nah, lanjut ayat 36. Terus 37. Tunggu. Itu orang yang bertanya siapa? Orang lain kan? Nah, dia berkata, kapan saya memberkati Yesus? Kapan saya melihat Yesus itu lapar? Kapan saya melihat Yesus itu telanjang? Nah, kan ini berkaitan dengan hubungan mengasihi sesama. Ketika dia lapar, lalu orang berkata, kapan kami memberkati engkau? Nah, ini finishnya pada ayat yang ke-40. Nah, baca. Apa? Terus? Telah melakukan untuk aku. Jadi pelayanan itu bukan cuma di gereja. Oke? Paham ya? Jadi adik-adik kalau nanti lihat anak Tuhan,
Ini saya tidak mau campur-campur dengan pemulung dan sebagai orang miskin ke apa ke. Saya tunggu dulu. Artinya boleh kita mengasihi. Tapi konteks ini bukan berbicara ketika kita melayani orang miskin di jalan kita sudah melakukan untuk Tuhan. Bukan. Karena dikatakan muridku. Ketika dikatakan tadi apa? Tadi ayat 40 tadi coba tolong Nyong. Ya. Apa? Saudaraku. Bukan orang miskin di luar sana, itu saudara Yesus. Dia percaya Yesus atau tidak? Kalau dia tidak percaya bukan saudara. Bukan. Paham dulu situ ya? Jadi kita bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi orang yang tidak seiman, mengasihi orang yang bukan sekomunitas Kristen, sama bisa, tidak masalah. Itu berarti secara kemanusiaan. Tapi Yesus berkata, engkau memberikan seorang yang miskin dan terhina karena dia muridku. Berarti kalau saudara pelayanan bukan di sini hanya. Nah itulah karakter, mengembangkan karakter pelayanan. Ketika saudara melayani orang yang kekurangan karena dia murid Yesus, maka engkau sudah melakukan untuk aku. Makanya tadi saya katakan, barang siapa memberikan secangkir air, berarti dikatakan bahwa engkau tidak kehilangan upah. Nah jadi kita dari sini, kita sudah mengerti ya bahwa pelayanan ada dua. Hal yang pertama tadi itu mengenai karunia dan bakat. Nah oke, kita sampai di sini, sekarang kita cari tahu makna dan tujuan. Kan ada subtema ya? Ya, lanjut saja. Bagian yang kedua. Nah, ya tidak apa-apa. Ini kan walaupun belum sampai di itu, kalau di sesi ini, kalau mau bertanya silakan gak apa-apa. Nanti kita lanjut. Atau dari sesi yang dari pertama tadi mengenai bakat dan talenta. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti, silakan tanya dulu. Nanti baru kita lanjut yang kedua. Ada? Gak apa-apa, kita santai saja kan? Santai namanya kita belajar firman. Mengenai tadi itu yang pertama bakat dan karunia. Bakat dan karunia. Dan mengenal diri sendiri dan juga mengenal orang lain. Itu kan sebagai koordinator kalau mengenal orang lain. Nah mungkin ada yang masih kurang paham atau saya terbelenggu, saya ingin tanya ya, silakan saja. Silakan mungkin. Habis baru kita masuk ke bagian kedua. Kalau belum ada, ya kita langsung ke slide itu. Membangun semangat melayani. Nanti sebentar kalau mungkin tanya. Membangun. Apa itu yang subtema kalau tidak salah ya? Ya. Membangun semangat melayani. Nah saya mau tanya, ketika saudara melayani apa harapan? Harapan saudara melayani itu apa? Nah, saya mau kasih tahu ya, kalau saudara mau masuk surga, tidak perlu melayani. Ini masuk surga loh. Kalau saudara hanya masuk surga saja, tidak perlu melayani. Orang yang percaya kepada Yesus itu pasti selamat. Nah makanya saya mau tanya, membangkitkan semangat melayani, kalau hanya ingin masuk surga, tidak perlu melayani. Makanya kalau saudara mau melayani, apa harapan saudara untuk melayani? Nah baca 1 Korintus 15 ayat 58, ternyata ada. 1 Korintus 15 ayat 58. Nah ini ada di itu ya, ada di slide. Baca saya di slide ini. Silakan baca. Jeripaya tidak sia-sia. Jadi saudara kalau melayani, jeripaya tidak sia-sia. Orang kalau masuk surga tadi saya katakan tidak perlu melayani. Ingat, di surga itu banyak tempat. Yesus berkata apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kalau saya perumpamakan, di surga itu ada rumah mewah, ada rumah BTN, ada kontrakan. Ini analogi. Makanya Yesus berkata kepada barang siapa meniadakan hukum Taurat yang paling kecil, dia mendapat kos. Dia mendapat kedudukan paling terendah. Tapi kan masuk surga. Ya kan? Berarti kalau saudara tidak melayani, masuk surga. Cuma persoalannya, saudara tidak akan mendapatkan jeripaya ini dikatakan persekutuan dengan Tuhan, jeripaya tidak sia-sia. Nah, apa jeripaya itu? Apa harapan?
Coba operator kasih tunjuk di kita semua Matius pasal 19, 27 sampai 29. Nah ini supaya semangat kan di subtema kalau nggak salah, semangat melayani kan, kalau tidak salah ya. Nah Matius pasal 19, 27 sampai 29. Kita baca sama-sama ya. Matius pasal 19, ini Petrus bertanya kan kepada Yesus, apa dia punya gaji? Dia punya upah berapa? Supaya kan saudara semangat. Sudah dapat? Kita baca saja ya. Matius 19 dari 27 dulu. Silakan. 3, 2, 1. Apakah yang akan kami peroleh? Terus harapannya jawab Yesus apa? Huhui, harapan deh. Terus hoi, tepuk tangan buat Tuhan. Berarti kita punya harapan. Oke, masih malas melayani? Yesus katakan, kamu meninggalkan segala sesuatu demi aku, kamu akan menerima lipat ganda. Berarti, saudara, ada harapan ya. Jadi saya katakan tadi, kalau kalian hanya percaya Yesus, bisa masuk surga. Tapi belum tentu dapat upah. Kan dikatakan upah tadi. Nah, saudara mau masuk surga atau hanya masuk surga atau dapat upah? Nah, jadi tujuan kita melayani supaya semangat melayani, jangan cita-cita hanya masuk surga. Ya kan? Jadi saudara, kalau saya kemarin saya ini koordinator yang keras juga. Saya suka pecat. Yang tidak disiplin. Kita kalian bermain musik. Kalian bermain musik buat reguler itu ada aturan. Terlambat itu gak dipakai. Saya bilang ada toleransi. Datang jam segini latihan. Ada orang, tidak ada orang, datang. Jangan berpatokan ya, saya bilang begitu. Lalu duduknya sama. 1 kali, 2 kali, 3 kali, ada aturan. Ingat teman-teman, adik-adik yang cantik-cantik dengar. Oke, dengar bahwa kadangkala ini orang Kristen itu terlalu nyaman dengan Tuhan adalah kasih. Katakan Tuhan adalah kasih. Amin. Makanya ketika orang hina Tuhan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Aduh. Makanya Alkitab bilang belajar firman Tuhan yang baik. Mengasihi Tuhan dengan akal budi. Tuhan betul kasih tapi Tuhan adil. Kita harus tahu. Kalau Tuhan tidak adil tidak ada yang masuk neraka. Jadi ketika Tuhan sudah memberikan aturan kamu harus percaya. Tidak percaya tetap out. Jadi kita harus tahu dulu. Tuhan itu kasih tapi Tuhan itu kasih tapi dia punya keadilan. Nah untuk itu dalam ibadah juga ada aturan. Kan sudah dikatakan mendapat 100 kali lipat, mau atau tidak. Kalau Anda tidak mau bandingkan mundur. Saya jadi jemaat saja kok sama masuk surga kok. Tapi dikatakan apa? Mendapat kedudukan yang paling terendah. Ingat adik-adik jangan jangan kecil hati. Kalau saat ini saya punya kedudukan di dunia hanya sebagai ini. Atau tukang sapu-sapu. Jangan kecewa. Kalau saudara percaya Yesus, saudara akan memerintah bersama Yesus di sorga. Dikatakan, berarti menjadi PNS, pegawai negeri surgawi. Pegawai negeri surgawi kan? Kalau saat ini ada menteri yang hebat kedudukan. Tapi karena dia tidak percaya Yesus, atau dia percaya Yesus dan tidak melayani Tuhan. Maka jangan salah. Ketika saudara ketemu di surga, saudara yang jadi menteri, dia yang tukang sapu. Ada alasan. Karena barang siapa mengikut aku, meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan orang tua demi aku, akan menerima kembali 100 kali lipat. Masa tidak semangat? Semangat dong, oke? Jadi semangat melayani ya. Tadi melayani Tuhan dan melayani sesama. Jadi bukan hanya di gereja, oh saya semangat melayani mau dapat upah. Oh semangat melayani di gereja, di rumah enggak. Orang lain tidak. Jangan dua-dua melayani.
Nah, jadi ada begitu banyak. Perhatikan ya. Ini penting para pelayan. Ini saya kunci dengan ini. Sebenarnya ada banyak, ada mahkota, cuma kita dikurung sama waktu. Ada mahkota, ada upah. Berbeda, upah dan mahkota berbeda. Jadi saudara yang percaya Yesus, kalau upah itu gaji. Gaji ya, saudara bekerja sini dapat gaji kan? Itu gaji. Tapi belum tentu dapat mahkota. Nah, jadi kalau saya membantu seseorang, saya dapat upah. Tapi mahkota itu dalam pelayanan. Saudara kenal Messi ya, pemain bola ya? Tahu ya, tahu Messi, Ronaldo ya, tahu ya? Tahu. Kalau Messi dan Ronaldo itu pasti dapat gaji atau tidak? Nah, itu upah kan? Tapi Messi dan Ronaldo pasti dapat mahkota atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Mahkota itu kan piala, Ballon d'Or. Nah, itu Paulus bilang begini, Paulus di 1 Korintus pasal yang ke-9. Dia bilang begini. Nah, ini yang kemarin agak sedikit debat di ruangan kita. Ada orang bawakan, orang Kristen itu bisa masuk neraka karena ayat itu, lalu saya bantah. Bapak lihat konteks teologianya apa. Paulus berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang mahkota. Paulus berbicara begini, aku takut ketika aku telah memberitakan Injil, aku ditolak. Nah, karena aku ditolak itulah orang-orang berkata Paulus takut masuk neraka. Padahal tidak. Ayat itu berbicara tentang mahkota. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, melayani hitung-hitungan, saudara ditolak. Ditolak bukan masuk neraka, tidak. Saudara tidak dapat upah, saudara bukan pemenang. Nah, jadi itu. Jadi teman-teman, perhatikan ya, pelayanan tadi untuk membangun semangat melayani, ya kita harus tahu mengenal diri kita sendiri dan juga mengenal orang lain. Ya, oke, kita sudahi dulu di sini. Penting sudah tangkap poin ya. Ada yang punya karunia harus ditingkatkan, ada yang punya talenta harus ditingkatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kita buka sesi pertanyaan, ada yang mau bertanya? Silakan, tidak usah malu-malu. Untuk mengembangkan karakter pelayanan kan? Mengembangkan karakter pelayanan. Tapi kalau saudara menyimak dari tadi, berarti luar biasa itu. Bisa mengembangkan karakter pelayanan. Mungkin ada yang kurang jelas, tidak apa-apa. Ini kan mengembangkan karakter. Kan kita sudah tahu ya, ada namanya karunia, ada namanya bakat. Bagaimana mengembangkan ya? Sudah pasti latihan dan sebagainya. Nah, mengenai hal-hal kedisiplinan ya mungkin, tapi setidaknya tadi saya sudah jelaskan ya, kita harus menghargai pelayanan yang diberikan kesempatan. Jangan sampai kita tidak punya kesempatan satu waktu. Tidak punya kesempatan. Nanti akhirnya di sorga bertanya-tanya ke Tuhan, saya begini-begini, ya mungkin saya sudah melayani, tapi karena hitung-hitungan ditolak. Ditolak bukan masuk neraka ya, ingat ya. Ditolak dapat piala. Ya, mungkin silakan. Masih dibuka sesi pertanyaan, yang mau bertanya? Silakan. Gak apa-apa. Tanya aja sih. Jadi kalau saya istilahnya kalau untuk bermusik ya, itu siap. Terhitung baru maksudnya untuk terjun ke dalam pelayanan. Jadi punya motivasi, motivasi untuk melayani itu karena ingin jadi berkat untuk banyak orang gitu. Tapi kadang bingung untuk menilai apakah pelayanan yang saya lakukan itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang kah atau belum gitu. Ya. Itu cara untuk menilainya seperti apa? Iya. Makasih. Jadi memang ada siapa namanya? Daniel kalau dari penjelasan yang ditanyakan itu berarti Daniel yang terutama tadi itu sudah punya bakat. Itu dulu bibit kan, sudah punya bakat dan juga mengenai karunia di situ sudah pasti nanti dilengkapi oleh Tuhan. Tapi mau menilai menjadi berkat bagi orang lain atau tidak itu
tergantung dari komunitas yang ada. Nah untuk itu disarankan itu kalau memang masih kurang, ya mungkin tanya dulu ke teman-teman bagaimana pelayanan saya dan sebagainya. Kan kita saling melengkapi. Kalau masih ada yang kurang dan sebagainya, ya minta teman-teman tadi saling melengkapi. Karena tadi kita melayani kan bersama. Jadi kalau mungkin masih baru, saya rasa tetap semangat saja, tetap semangat. Untuk soal menjadi berkat bagi orang lain atau tidak, yang penting punya bibit dulu, semangat atau tidak, itu dulu. Nah nanti kalau merasa diri atau nanti dinilai oleh orang lain, teman-teman, oh sumpama Kak Daniel, kamu ini kurang begini, nah, berarti kan masih ada kurang, perlu ditingkatkan latihan atau kursus dan sebagainya. Tapi yang pasti punya semangat itu. Ya mungkin untuk sementara ya seperti itu. Ya. Ya, siap. Shalom. Shalom. Mungkin ini kita balik lagi ke basic lagi antara talenta sama Karunia. Karunia, betul. Jadi mungkin ada nggak sih tips untuk teman-teman yang lain yang belum ngerasa nemu nih sampai sekarang karunianya atau mungkin talentanya itu di mana? Kan kalau personally aku dulu untuk mulai main musik itu ya karena mau coba-coba aja, coba belajar gitar bla 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 sampai akhirnya keterusan. Nah, bisa jadi juga ada teman-teman yang sebenarnya pengen belajar tapi takut. Tapi bisa jadi juga sebenarnya talenta dia di situ cuma karena belum nyoba aja. Iya. Nah, jadi mungkin ada nggak sih tips untuk teman-teman yang belum ketemu nih talentanya apa, tips cara nyarinya untuk ngegali talenta dari diri masing-masing. Iya. Gitu sih. Iya. Kalau hal ini, nah kadang-kala itu anak-anak kan kita bisa lihat, kayak saya contohkan anak saya, dia kan talentanya, jangan dulu bicara karunia ya, talentanya di drum. Jadi kadang-kala suka pukul-pukul dari kecil. Itu sudah ada bibit, sudah ada ketahuan. Sudah pukul-pukul ini, kadang-kala pukul belanga, baskom pukul-pukul. Nah, bagaimana mengembangkan, anak ini punya talenta di sini. Untuk itu, orang tua atau teman-teman atau ini ke perantau, nah dari gereja itu kalau komunitas bisa melihat hal ini, dimaksimalkan dia. Dimaksimalkan. Dari cara mengembangkannya begitu. Lihat anak ini punya karunia, punya talenta. Nah karunia berbeda lagi. Karunia ketika dia percaya kan. Nah, dari talenta itu bisa mengembangkan menjadi karunia. Jadi kalau menjawab pertanyaan adik ini, ya dilihat kalau dia, anak ini penuh bakat, penuh talenta begitu. Nah berarti tinggal teman-teman, bagaimana? Kamu bisa, ayo latihan. Disediakan alat musik, kalau hari Sabtu tidak ada atau ada ibadah, setelah ibadah suruh dia main, diberikan. Ya siapa pegang kunci sini, silakan. Kasih kan buat pelayanan. Sekali lagi, pelayanan itu bukan persoalan dia naik mimbar atau tidak, sama di mata Tuhan. Sama saja. Ujung-ujungnya dapat mahkota dan dapat upah. Jadi kalau saudara mau dapat upah dan mahkota ya melayani. Kalau ada orang lain yang punya potensi dikasih. Nah itu yang saya bilang tadi, mengenal orang lain kan. Tadi kan bagian 2 kan, mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain. Ya biasanya itu koordinator. Nah kalau ada ini pris koordinator, kamu anggota. Tapi kalau adik ini lihat ini, nona ini dia punya itu, berikan usul kepada dia. Dia punya itu. Nah bagaimana menjawab pertanyaan tadi? Ya, ada lagi para WL, singers? Tidak apa-apa. Kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam seseorang untuk melayani Tuhan? Tantangannya melayani Tuhan, ini dalam hal melayani mimbar ya. Kalau melayani tadi umum berarti semua mencakup. Ya kalau bisa di luar, karena ya tantangan bagi dia itu pertama khusus pemusik, karena saya pemusik ya, ada lagu baru ya. Nah ini kalau yang sudah bisa ya, lagu baru, makanya itu perlu koordinator yang lincah. Lagu baru kalau dia ada interlude yang ribet-ribet, dia kirim hari Sabtu, itu pusing itu, tantangan itu. Nah untuk menjawab tantangan itu, kalau saya kan tiap hari saya featuring, latihan. Jadi mau dikasih lagu apapun saya telan, istilahnya begitu. Mau kasih lagu apapun saya telan itu. Ya tantangannya itu saya kira ada nona tadi pertanyaan, ya latihan. Jadi tidak cukup di bakat. Bakat yang Tuhan kasih dari lahir itu tidak cukup di situ lalu tidak diasah.
Ya, tantangan itu. Itu bagi pemusik. Pemusik ya, saya rasa sama saja dalam hal lain. Dalam melayani singers dan WL dan sebagainya. Ya, tantangan itu kemungkinan mungkin dari gereja membutuhkan lagu baru dalam waktu singkat. Nah, itu bisa atau tidak. Nah, masalahnya. Nah, untuk itu kembali lagi kepada koordinator, jangan kasih sembarang. Perlu hikmat, perlu berdoa. Ya mungkin itu, adik. Ya. Jadi sudah tahu ada mahkota, ada upah ya, itu dulu. Pentingnya itu. Kalau saudara tidak melayani ya, tidak apa-apa, masuk surga. Tapi kan bakos. Orang saya bilang bakos saja. Mau kos di surga. Silakan. Jangan saudara, ini kan itu artinya analogi. Analogi, bukan artinya di surga ada kos. Analogi saja. Yang sampai kadang-kadang diviralkan lah. Oh di surga ada kos, bukan ada kos. Kan Alkitab bilang tadi, mendapat kedudukan tertinggi, terendah. Masa WL tadi dengan Pri sudah main tahu di sana kos. Nah, makanya Paulus bilang, aku takut aku ditolak. Hati-hati itu. Ya. Dengan mendengarkan firman ini, saudara punya semangat. Tadi saya sudah tunjukkan ayat-ayat bahwa kita akan memerintah bersama Yesus, mendapat kedudukan yang luar biasa. Harus semangat. Nah, saya bersaksi sedikit ya, supaya untuk memotivasi teman-teman. Saya tinggal di Bekasi Utara, saya pelayan di Gajah Mada Plaza, Mall Gajah Mada sama, nah itu kita ibadah jam 10. Tapi kita sudah bangun jam 4 pagi, bertahun-tahun seperti itu, bertahun-tahun. Dan anak-anak akhirnya ikut-ikutan. Orang-orang yang tinggal di saya di rumah ikut-ikutan, tidak bisa. Anak kecil itu bangun pagi-pagi, bangun pagi-pagi. Makanya ngapain saya capek-capek kalau nggak ada mahkota? Saya masuk surga saja. Tidak usah melayani. Tapi saya ada tujuan. Saya mau jadi pemenang. Seperti Paulus berkata, aku telah selesai mencapai garis finish. Apakah saudara sudah demikian? Nah, para WL, singers, pemain musik, ingat itu. Jadi kalau saudara hanya masuk surga, tidak usah datang. Pasti masuk surga. Tapi kan bukan hanya surga tujuan kita. Di sana yang kita tuju adalah upah dan mahkota. Oke, ada lagi? Nah, sudah tentu sesuai dengan tema menyemangati pelayanan kan? Terjawab kan? Istilahnya kan? Mengembangkan karakter sudah tadi. Karakter, melihat potensi, melihat bakat. Dikembangkan karakter itu. Semangat ya? Sudah pasti semangat. Ada lagi? Kalau tidak ada, ayo pemusik. Silakan. Ya, sambil tunggu kalau ada silakan pemusik. Nah, jadi kita punya kesempatan. Alkitab berkata, dia berkata begini dalam carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti satu ketika Tuhan tidak berkenan. Jadi satu ketika kalau saudara waktu muda ini tidak melayani, nanti sudah opung baru saya mau melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, ambil hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita berdiri semua. Kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini. Saudara, lagu ini jelas ya.
selagi kamu punya kesempatan, mari saudara melayani. Masih muda kan? Harus melayani. Ketika bila saatnya nanti sudah tidak berdaya, sudah opa-oma, sudah menjadi berkat. Berarti Paulus berkata, aku telah mencapai garis finish. Engkau pasti menerima mahkota dan upah. Untuk itu pakailah waktu muda Anda untuk melayani Tuhan. Baik itu melayani terhadap sesama manusia, sesama orang percaya maksudnya, dan juga melayani Tuhan secara altar. Karena pada waktu tertentu nanti saudara tidak punya waktu. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Adik-adik, kalau mau talentanya berkembang atau karunia, Alkitab berkata berdoa. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya, adik-adik, ada satu firman berkata bahwa kalau mau punya karunia roh berarti harus berdoa. Untuk itu yang rindu berdoa angkat tangan. Angkat tangan. Pasti saudara diberikan karunia roh untuk dapat melayani. Karena saudara mendapat upah dan juga punya talenta. Yang rindu berdoa angkat tangan saja di tempat, kita berdoa. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, hamba percaya pelayanan ini menjadi berkat bagi kita semua. Hamba ingin mendoakan bahwa adik-adik di sini ingin mau melayani Engkau, namun kadangkala mereka tidak punya kemampuan, tidak mempunyai karunia yang sama dengan orang lain. Namun Alkitab berkata, barang siapa ingin memiliki karunia roh harus berdoa. Untuk itu izinkan hamba berdoa bagi adik-adik sini yang rindu melayani. Berikanlah mereka karunia, berikan mereka kemampuan untuk dapat melayani Engkau, terhadap Engkau secara langsung maupun terhadap sesama. Berikanlah belas kasihan sehingga mereka diberikan talenta dan karunia, sehingga mereka selagi ada waktu di bumi, selagi masih muda, selagi masih kuat, memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat melayani Engkau. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup ini adalah jemaat boleh silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik sambil kita akan mempersiapkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang sudah melindungi setiap rekan kami. Tuhan, kami sudah boleh memuji, menyembah, bahkan sudah menerima
materi untuk bagaimana kami akan membangun semangat untuk melayani pada hari ini. Bahkan saat tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Bila kau memberkati, mengurapi setiap tangan-tangan yang akan memberi, kami percaya apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai, dan kami percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda berkat kepada kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya yang merasa sangat diberkati, boleh angkat tangan ya. Haleluya. Pertama-tama kita mau ucapkan terima kasih banyak untuk hamba Tuhan Kalau Salama, juga keluarga yang sudah hadir, boleh memberkati kita semua, memberikan semangat untuk kita boleh melayani lebih lagi di tempat ini. Kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk para pelayan Tuhan pada hari ini, mulai dari WL, musik, multimedia, semuanya kiranya Tuhan yang akan membalas pelayanan kita. Kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman kita Zaneta yang berulang tahun di hari Rabu kemarin. Kemudian aku juga mau mengundang teman-teman semua untuk kita bisa hadir di ibadah padang kita minggu depan. Untuk tempatnya, jamnya, dress code-nya apa, temanya apa, semua stay tune di grup WA. Kita akan share pengumumannya untuk ibadah kita minggu depan. Itu aja pengumuman untuk hari ini. Kiranya kita semua boleh merasakan berkat dari seminar kita pada hari ini, juga bisa merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Itu aja pengumuman untuk hari ini. Selanjutnya untuk penutup. Puji Tuhan, shalom semuanya. Siapa yang rasa diberkati Tuhan di tempat ini? Puji Tuhan. Terima kasih untuk Kak Kelo. Kalau Halmahera itu biasanya panggil Bung atau misalnya kakak. Terima kasih untuk firman yang luar biasa untuk seminar buat kita hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk hadir di tempat ini. Saya sebagai ketua pelaksana seminar mengucapkan terima kasih untuk Kak Kelo dan juga keluarga, dan untuk juga teman-teman semua pengurus yang terlibat hari ini. Kalau sebelum saya tutup, mungkin saya mau ucapan terima kasih dulu untuk Kak Kelo. Kalau Kak Kelo ini sebenarnya dulu saya ingat itu ketemu Kak Kelo itu saya
masih SD kalau nggak salah. Dulu ketemu Kak Lo ini sebenarnya penyanyi, bukan sebenarnya utamanya itu bukan pemain musik, dia tuh penyanyi. Jadi dia juga seorang produser musik, orang yang punya bakat dan karunia yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Waktu saya SD itu tahunya itu namanya Michael Salama, bukan Kelo. Tapi mulai dewasa SMA baru saya tahu, oh ternyata Kak Michael tuh sering dipanggil Kak Kelo. Dari situ saya, oh iya Kak Kelo. Terus kemudian waktu Kak Kelo ke Jakarta tahun berapa ya? 2005. 2005 itu saya masih SD kelas berapa ya waktu itu. Jadi tahunya oh punya saudara di Jakarta. Terus pernah berpikir bahwa misalkan kalau Tuhan izinkan melayani di Jakarta, mungkin bisa ketemu pada waktu itu. Dan puji Tuhan waktu itu mulai berkomunikasi sama Kak Kelo itu tahun 3 tahun yang lalu ya kalau tidak salah. Terus waktu itu Kak Kelo pernah bilang, Pris kapan-kapan bisa pelayanan di tempat saya. Terus saya bilang, oh iya nanti kapan-kapan ya, karena di sini juga banyak pelayanan. Terus kemudian kita ada pembentukan untuk beberapa sesi pelayanan untuk Youth LPM di sini, dan salah satunya itu seminar hari ini. Kemudian terus teman saya Daniel bilang gini, Pris ada saudara nggak yang bisa melayani untuk seminar kita hari ini? Terus saya bilang, oh iya puji Tuhan ada. Terus saya langsung kontak Kak Kelo dan puji Tuhan beliau bersedia. Terima kasih banyak Kak Kelo, Tuhan memberkati. Hari ini sebenarnya tadi saya mau bertanya juga untuk karakter pelayanan, tapi Kak Kelo sudah menjawab semuanya, dan itu menjadi motivasi buat saya juga untuk semangat melayani, mengembangkan karakter untuk melayani Tuhan. Terima kasih juga teman-teman mungkin baru pertama hadir di sini. Ada orang Batak di sini. Selamat datang di Youth LPM. Terima kasih untuk pelayanan Kak Kelo dan juga keluarga. Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke moderator. Oh, udah berkat Kak Kelo. Masuk. Mari kita berdiri semua. Kita berdoa ya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhir saat ini kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pada saat tibakan kami di saat ini dengan tidak menjadi kekurangan sesuatu apapun. Pulangkan kami juga dengan tidak menjadi kekurangan sesuatu apapun. Dijauhkanlah kiranya kami dari kecelakaan, dari ketabrakan, dari perampok, pencurian, maut. Engkau jauhkan dari kami, tibakan dengan tidak menjadi kekurangan satu apapun. Marilah kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu dimanapun engkau berada bekerja. Tuhan akan memberkatimu, pekerjaanmu, dan apapun yang kau lakukan, semuanya dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, ibadah seminar kita sudah selesai di sore hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk datang. Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.